Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semuanya. Suasana Solo sudah hujan ini. Semarang gimana? Udah hujan apa belum? Meskipun hujan tetap kita bersemangat gitu nggih. Kami sapa dulu rekan-rekan mahasiswa yang ada di Walari Kendal. Apa kabarnya pada siang hari ini? Juga rekan-rekan mahasiswa yang ada di Sruwen, di Ungaran maupun di Majapahit. Semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat, dan juga yang ada di STE ini ada satu orang. Alhamdulillah kita tetap bersemangat. Tidak lupa kami sapa Bapak Ibu dosen semuanya, dosen pendamping, Bivi dan lain sebagainya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sehat, semoga tetap semangat dan tetap sabar. Baik rekan-rekanku, untuk pertemuan pada kali ini kita masuk pada pertemuan yang ke-12. Adapun pertemuan yang ke-12 ini kita mengambil materi pokok bahasan tentang birokrasi dan kekuasaan. Ini menarik mestinya. Ketika kita bicara tentang birokrasi seperti apa, kekuasaan bagaimana kan. Tapi seperti biasa, sebelum kita membahas lebih mendalam tentang materi pokok birokrasi dan kekuasaan, kita sampaikan dulu capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Kita mempelajari bab tentang birokrasi dan kekuasaan. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu yang pertama mengerti dan dapat mendefinisikan tentang birokrasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan keuntungan dan kelemahan daripada birokrasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami pentingnya birokrasi. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengerti mengapa kekuasaan ada dalam birokrasi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan mengapa birokrasi dan kekuasaan itu saling mempengaruhi. Itu rekan-rekanku semuanya tentang tujuan pembelajaran atau capaian pembelajarannya. Untuk menyingkat waktu, kita masuk pada pembahasan tentang materi birokrasi dan kekuasaan. Kira-kira sebelum kami memulai sebagai pendahuluan, rekan-rekan mahasiswa semuanya, kalau Bapak Ibu dosen pendamping mestinya sudah mengalami bagaimana problematika Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa terkait dengan birokrasi maupun kekuasaan yang ada. Apa kira-kira komentar Anda? Ayo kira-kira apa? Yang dari STG, Anda pernah ngurus KTP, mungkin Anda pernah ngurus cari SIM maksudnya. Itu bagian contoh konkret birokrasi dan kekuasaan. Kira-kira apa yang Anda rasakan? Apa? Birokrasi dalam satu organisasi itu memang sangat dibutuhkan. Agar apa? Pembagian tugasnya bisa jelas. Ini teman-temannya. Dalam satu misalnya Anda pernah ngurus ke kelurahan begitu ya, ke balai desa atau ke kelurahan begitu ya. Di sana sudah ada bagian-bagiannya. Pak Lurah tinggal nandatangani surat pengantarnya. Surat pengantarnya mestinya dilalui dari tingkat RT, dari tingkat RW, begitu kan? Sama juga ketika saudara mengurus tentang surat kelakuan baik. Berarti ada birokrasinya gitu. Nah, birokrasi
dan kekuasaan itu seperti dua mata uang. Ada birokrasi, mesti ada kekuasaan. Kekuasaan timbul karena ada birokrasi yang ada. Nah, tetapi permasalahannya terkadang digebyah-uyah, digeneralisir bahwa birokrasi mempersulit urusan, kan gitu kan? Begitu juga kekuasaan akan menimbulkan wewenang yang berlebihan, gitu kan? Ya kan? Anda mencari Pak RT tidak ketemu lah, Pak RT over birokrasi, kan? Anda mau minta tanda tangan Pak RT-nya baru tidur, cuma dia kekuasaan, gitu kan? Nah, hari ini akan kita bicarakan tentang birokrasi dan kekuasaan, dan insya Allah nanti akan menarik. Karena apa? Berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, di birokrasi dalam suatu organisasi itu memang dibutuhkan. Tanpa ada birokrasi, organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Kalau organisasi tidak berjalan dengan baik, pencapaian tujuan organisasi juga tidak berjalan dengan baik. Anda bisa bayangkan ketika satu kantor kecamatan begitu, tidak dibagi bagian-bagiannya, bagian sosial, bagian pelayanan, bagian tertantip dan segala macam. Tapi wes waton-watonan itu misalnya saling saut-sautan, kacau kan? Itu satu contoh terkait dengan pentingnya birokrasi. Tetapi pada sisi yang lain, terkadang birokrasi itu menimbulkan, memang tidak menimbulkan, menciptakan kekuasaan baru. Karena dibagi tugasnya, otomatis kita punya kewenangan untuk itu, gitu. Jadi kekuasaan dan birokrasi dalam satu organisasi pasti ada. Persoalannya adalah, pertanyaannya adalah bagaimana birokrasi memperlancar kinerja organisasi, kekuasaan akan memudahkan kewenangan berjalan dengan sebagaimana mestinya, kan begitu kan? Kira-kira rekan-rekan mahasiswa pernah kan pergi keluar kota begitu? Pergi keluar kota, kendaraannya dititipkan di tempat parkir. Itu satu contoh konkret, ya, nah, tukang parkir itu punya kekuasaan dan diistilah birokrasi. Kalau tidak pakai kartu parkir kira-kira bisa diambil nggak? Nah, Pak parkir punya kekuasaan yang mutlak terkait dengan keamanan kendaraan Anda. Seandainya kartu Anda hilang, mesti ada syarat-syarat tertentu kan? Oh, harus pengantar dari kelurahan. Oh, dicocokkan dengan apakah SIM atau mungkin KTP-nya atau mungkin STNK kendaraan itu kan. Nah, itu satu contoh bentuk bagaimana birokrasi dan kekuasaan itu selalu melekat dalam suatu organisasi. Paham ya? Kelihatan ya? Anda sudah belajar teori organisasi, tidak bisa kemudian birokrasi berbelit-belit misalnya. Kan harus begitu. Nah, nanti kenapa birokrasi berbelit-belit? Nanti akan kita bicarakan lebih mendalam. Baik, kita lanjutkan. Apa sebetulnya birokrasi itu? Weber memaknai birokrasi sebagai suatu nilai-nilai yang menjadi prinsip-prinsip dalam organisasi. Pandangannya Weber. Weber ini juga ditulis pandangan tentang birokrasi ini dalam kaitannya dengan apa? Manajemen dan pembagian tugas, pembagian kerja. Prinsip yang paling utama dalam Weber ada 7. Yang pertama, birokrasi dipahami dari Weber adalah ada pembagian kerja. Sederhana sebetulnya. Organisasi yang paling kecil adalah rumah tangga, saya boleh matur. Di sana ada pembagian kerja yang jelas. Weber menganggap birokrasi adalah suatu pembagian kerja. Jadi prinsip dalam satu organisasi. Selanjutnya, Weber menganggap atau mempunyai pandangan dalam prinsip organisasi bahwa birokrasi harus ada pembagian hierarki kekuasaan. Organisasi itu tidak akan mungkin jadi anggota semuanya. Organisasi itu tidak akan mungkin jadi ketua semuanya, begitu kan? Jadi ada bawah dan atas. Itu normal.
Kemudian Weber juga punya pandangan terkait dengan prinsip-prinsip dalam organisasi, ada formalisasi. Nah, dosen itu ya formalnya ya dosen, tugas dosen itu ya mengajar, pengabdian dan penelitian, gitu kan? Jangan dosen dibebani tugas-tugas yang lain, jangan tugas pokok. Mahasiswa juga seperti itu. Formalnya ubah. Dalam suatu organisasi mestinya, itu menurut Weber, prinsip organisasi, formalisasi ini berkaitan dengan tugas dan wewenang tanggung jawab. Formal, oh jadi ketua, oh jadi seksi, oh jadi sekretaris, oh jadi bendahara, jelas gitu kan. Yang selanjutnya ini bersifat non pribadi, artinya profesional kan gitu. Jangan karena saya naksir sama kamu jadikan kamu saya jadikan sebagai organisasi yang kebetulan bukan bidang kamu gitu kan. Kemudian selanjutnya fairness, bebas apa? Ya fairness objektif gitu ya. Yang objektif. Nah, jenjang karir yang jelas, artinya profesional juga. Nah, yang ini dalam organisasi paling berat itu kalau sudah bicara tentang nomor 7. Pemisahan antara kepentingan pribadi dan organisasi. Ini kalau kita bicara organisasi formal maupun non formal yang berkaitan dengan birokrasi dan kekuasaan, inilah sebetulnya yang paling sulit. Saya sebagai kepala dinas misalnya, antriannya banyak. Kebetulan ada Pak D saya. Sementara Pak D saya yang mau saya dari kecil, maksud saya biarkan. Berat gak? Itu cocok-cocok di lapangan. Jadi, tapi Weber harus profesional menurut Weber. Ada pemisahan antara kepentingan pribadi dan organisasi. Objektifnya saya nggak ada urusan untuk Pak D saya kamu nomor sekian yang duluan ini kan gitu kan. Tapi kira-kira berat apa enggak? Posisinya Pak D ini berat apa enggak? Nah, menurut Weber birokrasi, karena Weber menganggap birokrasi adalah pembagian kerja, adalah kekuasaan yang dibagi dan segala macam, ini hakikatnya adalah prinsip-prinsip dalam organisasi. Pertanyaan saya sederhana, kira-kira birokrasi kalau diterapkan prinsip organisasi 1 sampai 7 itu menurut Anda kira-kira ada yang kurang enggak? Kurang baik atau terlalu baik? Kira-kira nomor 1 sampai dengan nomor 7. Apa kira-kira? Bagus sekali kan? Itu teorinya Weber yang menganggap bahwa birokrasi itu dipahami sebagai prinsip-prinsip dalam organisasi. Tadi Pak Jadi di awal mengatakan birokrasi itu membagi tugas, membagi kerja dalam satu organisasi. Nah, apakah kemudian pembagian tugas itu terjadi tumpang tindih? Pembagian kerja tugas itu terjadi tidak efektif? Persoalannya banyak gimana kira-kira? Orangnya atau sistemnya? Apa itu? Nah, kemalu-malu orangnya apa sistemnya? Orangnya apa sistemnya? Tidak usah malu-malu gitu ya. Nah, itu terkait dengan pengertian pemahaman birokrasi menurut Weber yang dipahami bahwa birokrasi itu karena membagi tugas adalah prinsip-prinsip dalam satu organisasi. Nilai-nilai yang ada, apakah itu pembagian kerja sampai pemisahan kepentingan pribadi dan organisasi, inilah nilai-nilai yang harus diterapkan dalam melakukan kegiatan organisasi. Itu pandangan dari Weber. Nanti birokrasi seperti apa nanti kita bicara lebih mendalam. Di sini ada yang ditanyakan dulu, silakan monggo. Ayo, ada yang ditanyakan enggak? Kalau birokrasi dipahami sebagai prinsip organisasi, di mana di sana ada sistem nilai yang ada. Sebetulnya apa sih manfaat birokrasi dalam organisasi?
manfaat birokrasi dalam organisasi antara lain ada pembagian yang jelas, ada tugas, tanggung jawab, wewenang yang jelas. Karena pembagian kerja otomatis ada tugas dan wewenang. Anda jadi ketua kelas, mestinya Anda berhak mengatur anggota yang ada di kelas Anda, kan begitu kan? Hanya kan begitu. Yang selanjutnya ada rentang kendali terukur. Jadi rentang kendali itu kemampuan kita untuk mengendalikan anggota kita, bawahan kita akan terukur. Birokrasi juga akan menjadikan organisasi itu menjadi lebih profesional. Sederhananya saja, kalau perusahaan itu bagaimana yang memproduksi, bagaimana yang memasarkan, bagaimana yang mengelola administrasi keuangan. Secara prinsip ada perbedaannya. Anda bisa bayangkan ketika organisasi perusahaan begitu saling klaim-klaiman lebih penting. Aku kan yang produksi, aku punya kuasa dong. Tanpa kamu produksi apa kamu bisa jual? Yang jual juga sebaliknya, loh aku yang jual. Kalau tak dia jual, kamu produksi buat apa kan? Tidak ada habisnya. Di profesional. Yang selanjutnya, manfaat birokrasi adalah adanya kompetisi dan etos kerja yang jelas. Karena ada pembagian kerja, ada pembagian tugas, semua berkompetisi dengan baik. Seandainya dalam suatu perusahaan begitu ya, kamu di perusahaan apa kerjanya? Nah, itu kan ada pembagian. Akhirnya orang akan berkompetisi jadi yang lebih baik. Bagian ini dengan bagian itu, tapi dalam satu organisasi kan begini kan. Kemudian manfaat birokrasi selanjutnya adalah komunikasi dan koordinasi yang baik. Jelas, seorang pimpinan top manager ada bagian-bagiannya ya, ada bidang-bidangnya, mestinya berkomunikasi. Ini kurangnya apa, ini kendalanya apa, ada komunikasi di sana. Tapi kalau organisasi pimpinannya delik, tidak ngerti, hanya minta laporan dari bawahan ABS, asal bapak senang atau asal ibu senang, nah kacau. Yang ketujuh, birokrasi yang baik dan efektif akan mempermudah organisasi dalam pencapaian tujuannya. Ya yang pasti dikerjakan oleh banyak orang yang sinergis begitu kan, saling mendukung, saling mensupport, akan mempermudah dalam pencapaian tujuan organisasi. Kalau saya tunjukkan kemarin ya, sepeda motor itu mesinnya bagus, bodinya oke, bensinnya penuh, yang lainnya tidak masalah, running well kan begitu kan. Tapi meskipun semuanya baik, tapi pentilnya diambil, anginnya nggak ada kan nggak bisa jalan dengan baik. Itu rekan-rekan terkait dengan manfaat birokrasi. Jadi dalam satu organisasi itu birokrasi memang dibutuhkan. Saya mau lihat apakah ada organisasi yang tanpa birokrasi. Dan tidak kira-kira. Yang jadi persoalan adalah birokrasi. Kalau yang formal itu relatif ya, misalnya birokrasi pemerintahan itu relatif kelihatan. Birokrasi untuk organisasi-organisasi, apakah itu organisasi bisnis, apakah organisasi kemasyarakatan maupun organisasi yang lain, terkadang diplesetkan nggo formalitas. Bukan diplesetkan, memang disengaja gitu. Oh bagian ini, oh divisi ini, direktur ini, ternyata orangnya hanya itu dan itu aja. Atau hanya untuk laporannya saja. Prakteknya tidak ada. Itu apa? Ada apa? Banyak. Meskipun zamannya zaman IT, zaman transparansi, zaman milenial Z ya, generasi Z ya, tapi urusan-urusan seperti itu masih terbawa sampai manusia itu ada. Jadi itu rekan-rekan namanya manfaat birokrasi. Ada beberapa, mungkin bisa ditambah lagi, bisa. Kan nambah lagi bisa. Oh Pak, ada tambah sekian Pak, referensi. Monggo. Bisa apa? Itu rekan-rekanku, monggo sebelum kami lanjutkan, ada pertanyaan? Yang di cabang silakan. Sebelum kita bicara tentang kekuasaan. Definisi birokrasi itu apa Pak?
Apa kira-kira dari sekian yang kami sampaikan, kira-kira birokrasi divisinya apa? Apa nih? Ayo. Misal bonus. Bonusnya apa? Ayo. Apa kira-kira? Birokrasi adalah pembagian tugas, pembagian kerja, pembagian pemenang dalam suatu organisasi dalam rangka mempermudah kinerja organisasi dalam mencapai tujuan. Kalau di kecamatan, kecamatan itu kan pelayanan masyarakat. Banyak sekali kan, ada untuk kesos, besar, rantai, pelayanan KTP, atau pelayanan yang lain. Kalau tidak dibagi, akan sulit dalam pelayanan. Meskipun tanda tangannya harus Pak Camat, tetapi mungkin pekerjaan-pekerjaannya dijalankan oleh bidang-bidang yang mau melakukan kegiatan, rekan-rekan mahasiswa mau mengadakan bakti sosial pada jam tertentu. Dan kegiatan kita masuknya kemana? Kalau kita izin itu mana ya? Tertarik bisa, kemudian sosial bisa. Nanti setelah di ACC dari itu tinggal Pak Camat melegalisasinya. Itu terkait dengan birokrasi. Kira-kira kalau saya tanya, kok tidak usah pakai birokrasi aja Pak, dijalankan sing penting bareng-bareng. Ya kan bisa ya? Ya, misalnya tidak usah dibuat birokrasi, karena kan kesan yang ada di masyarakat itu kan birokrasi kan berbelit-belit ya. Padahal dalam satu organisasi semakin banyak kegiatan, birokrasinya semakin besar. Semakin besar organisasi, birokrasi akan menjadi semakin besar. Kalau tadi bertanya Pak Jadi, nggak usah Pak, dipakai organisasi, birokrasi langsung dikerjakan bareng-bareng aja. Setiap waktu dibeli, bagian ini. Kira saja. Nah, artinya apa? Dari pertanyaan yang saudara jawab itu, bahwa birokrasi memang dibutuhkan dalam suatu organisasi, pasti dibutuhkan. Contoh sederhana, organisasi yang paling kecil saya kira beberapa kali sampaikan di rumah tangga. Formal tetap ada pembagian tugas, bapak, ibu, anak. Meskipun dalam prakteknya bisa di-mixkan, digabungkan, diwakili, tapi tidak semuanya selalu mungkin. Itu terkait dengan birokrasi. Monggo kalau ada pertanyaan dari cabang, ini saya tadi nanya teman-teman di Kartosuro, di STIE, kira-kira mungkin enggak organisasi itu tidak pakai birokrasi, setiap mau memulai kegiatan diadakan briefing, Pak Pimpinan memberikan briefing, kamu tugasnya ini, kamu tugasnya itu, kamu tugasnya gini. Kira-kira mungkin enggak? Jawaban tadi mungkin, tapi tidak efektif Pak. Mungkin tapi tidak bisa selamanya Pak. Daripada teman-teman di STIE Kartasura. Monggo kalau yang di cabang ada pertanyaan sebelum kami lanjutkan. Kalau tidak dilanjutkan ya. Nah, kita sudah bicara tentang birokrasi. Birokrasi itu mesti ada dalam satu organisasi. Karena apa? Untuk mempermudah organisasi dalam melakukan kegiatannya. Birokrasi prinsip dari Weber adalah pembagian tugas, adalah hierarki, ada wewenang dan tanggung jawab, ada pembeda antara
urusan pribadi dan urusan organisasi. Nah, kenapa harus ada birokrasi untuk memperlancar kegiatan organisasi? Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau begitu akan timbul kekuasaan baru, Pak. Jelas, birokrasi akan memunculkan kekuasaan. Contoh sederhana tadi, ya, saya contohkan di introduction pendahuluan pada siang hari ini, tukang parkir tadi. Pak tukang parkir itu punya kekuasaan untuk meluruskan ataupun menahan motor Anda, gitu kan? Dia punya kekuasaan. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan kartu tanda parkir, ya Anda harus ngurus ini. Kekuasaan dia di situ. Ya menunjukkan STNK, ya kartu identitas, atau mungkin jalur minta pengantar dari setempat. Nah, kekuasaan dalam satu birokrasi memang ada, dan kekuasaan itu untuk melegitimasi birokrasi tadi. Edannya Pak Jailani misalnya, jadi Pak Lurah misalnya, ini kan. Saya punya kekuasaan, saya punya legitimasi untuk membuat surat pengantar, melegitimasi sertifikat. Kepentingan pelayanan di tingkat desa atau kelurahan itu saya punya legitimasi. Tadi di depan, ya, dalam birokrasi, nah ada formalitas. Nah ini ada formalisasi. Karena saya, ini hanya contohnya, karena saya secara legitimit punya jabatan sebagai kepala desa, sehingga saya punya kekuasaan yang melekat di saya, kewenangan yang melekat di saya dalam rangka menjalankan birokrasi yang ada. Nah, kekuasaan akan mempunyai pengaruh dalam keberhasilan organisasi. Birokrasi tanpa ada artinya, pembagian tugas tidak akan berjalan efektif tanpa ada kekuasaan yang ada. Pak kepala sekolah, Pak kepala desa, ataupun Pak camat tadi akan menjalankan birokrasi dalam satu organisasi itu bisa efektif, bisa optimal kalau dia bisa memanfaatkan kekuasaan yang ada. Tetapi sebaliknya terkadang ini yang terjadi di masyarakat kita yang kita alami, ya, kekuasaan ini tumpang tindih. Disinilah Weber tadi menyampaikan ada pemisahan antara kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi. Kalau seandainya Pak Jailani dalam pilkades lawan politiknya, kemudian Pak Jailani jadi dendam, lawan politik ataupun pesaingnya tadi minta surat keterangan tidak mau saya tanda tangani, gitu kan? Saya salah nggak dalam birokrasi? Salah nggak kira-kira? Maaf, saya dalam menjaga kekuasaan salah nggak? Salah kan? Meskipun itu musuh saya, meskipun saya mangkelnya seperti apa, dalam menjalankan birokrasi kekuasaan harus proporsional, harus profesional. Nah, ketika kita menjalankan birokrasi yang diakibatkan oleh pembagian tugas dalam satu organisasi, kita punya kuasa dalam menjalankan tugas tadi, kita melakukan memanfaatkan kekuasaan harus yang proporsional dan profesional. Nah, untuk menjalankan kekuasaan agar bisa proporsional dan profesional, kita harus bisa memahami sumber-sumber kekuasaan itu sendiri. Kalau bahasa agama kita mudah, karena ini amanah dari Allah, kita harus menjalankan yang sebaik-baiknya, gitu kan? Kalau mau memahami seperti itu. Tetapi secara teori, ya, ini kita bicara tentang teori organisasi.
agar kita mampu, agar kita dapat menjalankan kekuasaan yang ada di kita sebagai wujud implementasi dari demokrasi yang dibentuk, kita harus bisa memahami sumber-sumber kekuasaan dalam satu organisasi. Yang pertama, kekuasaan legitimasi, yaitu kekuasaan yang timbul dari sebuah legitimasi. Ini Pak Prabowo punya legitimasi jadi presiden, wong pilpres menang. Dia legitimasinya punya kekuasaan sebagai presiden. Nanti tanggal 27 26 pilkada. 27 ya. Ada pilkada pilihan bupati, wali kota maupun gubernur. Nanti siapa yang terpilih, dia punya kekuasaan legitimasi. Artinya kekuasaan yang mulai dari sebuah legitimasi. Anda diangkat jadi ketua Karang Taruna. Secara legitimate Anda punya kekuasaan sebagai ketua Karang Taruna. Legitimasinya ada. Kekuasaan yang legitimasi adalah kekuasaan yang muncul, yang timbul dari sebuah proses yang legitimate. Apakah itu penunjukan, apakah itu proses pemilihan, atau kesepakatan untuk mufakat. Nah, kalau kita memahami bahwa kekuasaan ini adalah sebuah legitimasi yang ada, termasuk juga tadi saya contohkan sebagai contoh kepala desa atau Pak Camat tadi, kita dalam menjalankan kekuasaan kita ini ada aturan-aturannya, ya? Merasa dini, kita legitimasi kita. Artinya apa? Kita menjalankan kekuasaan yang ada mesti sesuai aturan-aturan organisasi yang ada. Contoh sederhana, ketika saudara misalnya jadi direktur suatu perusahaan, mestinya saudara perintah bawahan berkaitan dengan tugas-tugas dalam kerangka memperlancar perusahaan, gitu kan. Anda sebagai direktur perusahaan, kebetulan Anda belum punya pasangan, merintah bawahan suruh carikan pasangan kan nggak relevan, gitu kan, nggak nyambung, gitu kan. Kekuasaan yang legitimate itu berkaitan dengan legitimasi yang dipegang. Pak Jelani di sini ngajar Anda organisasi, tapi di rumah mungkin jadi kepala rumah tangga, mungkin jadi pengurus takmir masjid, kan ada pembedaan legitimasinya. Sumber kekuasaan yang kedua adalah karena struktur. Kalau kekuasaan struktur dari direktur, wakil direktur misalnya mungkin juga menjadi kepala bagian dan segala macam seterusnya. Kalau kekuasaan dari struktur, sumber kekuasaan dari struktur, di mana kekuasaan itu timbul karena struktur organisasi yang ada, kita mesti mengikutnya pada pola organisasi secara keseluruhan, kan begitu kan? Oh, Pak Menteri itu bagian dari presiden. Oh, ada bawahnya lagi staf ahli menteri. Nah, struktur birokrasinya kan jelas. Kalau kekuasaan yang bersumber dari struktur, menjalankan kegiatan atau bahasa agamanya amanah daripada kekuasaan itu mesti tidak lepas dari struktur organisasi yang ada. Sama-sama jadi dekan misalnya. Oh, dekannya di Stekom dengan dekannya di universitas lain mungkin berbeda, meskipun jabatannya sama-sama dekan. Kenapa? Mungkin strukturnya yang berbeda, struktur organisasinya. Yang ketiga adalah kekuasaan berdasarkan situasional. Contohnya yaitu kekuasaan yang muncul karena situasi yang ad hoc gitu. Oh, Anda mau adakan camping begitu kan? Oh, Mbak siapa ini jadikan ketua. Ketua Anda, kekuasaan Anda ya ketika camping gitu kan? Jangan sudah selesai camping tapi Anda masih menggunakan kekuasaan Anda tadi. Tidak relevan. Oh, kita mau mengadakan studi tour. Ya, karena studi tour kan banyak orang, perlu dibentuk organisasi. Oh, ketuanya Mbak ini. Ya sudah, ketika studi tour selesai, kekuasaan itu akan selesai juga. Jangan sudah setelah 1 tahun masih punya kekuasaan sebagai ketua panitia studi tour, kan lucu ya. Jadi selanjutnya kita lanjutkan. Kalau
birokrasi dalam kekuasaan, dalam organisasi itu harus ada. Karena tanpa ada birokrasi, meskipun bentuknya berbeda-beda, organisasi tidak akan berjalan dengan efektif. Pencapaian tujuan organisasi tidak berjalan dengan baik. Yang jadi persoalan adalah bahwa kekuasaan mesti muncul menimbulkan yang namanya birokrasi mesti muncul yang namanya kekuasaan. Pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana kekuasaan agar bisa baik, agar bisa proporsional sehingga dapat memperlancar pencapaian tujuan organisasi? Ayo kira-kira gimana? Sebelum nanti kamu setelah nanti kamu jawab, kita akan membahas tentang birokrasi musuh kekuasaan. Saya mencoba memberi contoh ataupun judul subjudul yang agak nyeleneh itu karena itu tadi. Birokrasi itu pasti dibutuhkan dalam organisasi, tapi terkadang kekuasaan ini menjadi musuh yang dilayani, kan gitu kan? Menjadi kambing hitam bukan musuhnya. Di kekuasaan itu. Anda kalau nanti misalnya skripsi ya, mencari Pak Jailani, diburu Pak Jailani dicari tidak ketemu, di kekuasaan Pak, gitu kan. Ayo kira-kira apa? Pertanyaan saya dijawab. Bisa dijawab oleh rekan-rekan jadi cabang, monggo. Atau yang di STI silakan. Ayo kira-kira apa? Birokrasi pasti dibutuhkan. Karena tanpa birokrasi organisasi tidak akan efektif. Nah, sekarang birokrasi yang bagaimana? Agar birokrasi bisa efektif, kekuasaan juga bisa proporsional dan profesional. Kira-kira apa? Sebelum kita nanti membicarakan birokrasi musuh kekuasaan, bukan contoh yang agak ekstrim begitu. Ayo. Karena birokrasi akan memperlancar tujuan organisasi. Birokrasi akan mempermudah kinerja organisasi, sehingga birokrasi yang bagaimana agar munculnya kekuasaan bisa proporsional dan profesional. Birokrasi yang diciptakan harus mencerminkan visi misi organisasi. Nah, organisasi pendidikan itu maksudnya visi misinya adalah untuk memajukan pendidikan. Meskipun dikelola dengan model bisnis, tidak apa-apa. Tapi visi misinya tetap visi misi pendidikan. Birokrasi yang dibangun, maksudnya birokrasi yang mencapai ataupun yang memperlancar untuk pencapaian tujuan organisasi, yang mana tujuan itu adalah pencerminan dari visi dan misi organisasi. Nah, agar birokrasi dan kekuasaan bisa seiring sejalan, ini memang birokrasi dan kekuasaan ini mau menggoda sekali. Ketika belum punya kekuasaan, orang itu bisa mungkin ya baik banget. Tapi karena mungkin kekuasaan itu juga mengganggu jadi kurang baik. Makanya saya kadang introspeksi dan nangis bertobat pada Allah itu kan. Jailani gitu tinggal bawaan dan punya kekuasaan ini. Mau kekuasaan mungkin rusak ini. Jadi Allah tidak mencerminkan Jailani punya kekuasaan yang berlebih gitu. Saya bayangkan gitu. Jadi ternyata kekuasaan ini baru. Itu bisa contohkan. Nah, kenapa birokrasi dan kekuasaan itu sesuatu yang tidak bisa saya sampaikan seperti mata uang yang dua sisi mata uang, tetapi dalam konteksnya seperti bertabrakan. Kira-kira faktornya apa kira-kira? Faktornya apa kira-kira? Yuk, bisa orangnya, ya kan? Karena memang karakternya seperti itu. Bisa mungkin sistem yang ada, atau bisa juga karena kesempatan. Mumpung saya duwe woso, mumpung saya diberi jabatan dalam birokrasi ini, yang gitu kan? Kalau birokrasi dan kekuasaan dalam satu organisasi itu sangat dibutuhkan. Pertanyaan selanjutnya, sekarang bagaimana membuat birokrasi yang baik?
Sekarang bagaimana membatasi agar kekuasaan tidak overlapping? Ini tugas organisasi. Disinilah sebetulnya dalam organisasi itu yang namanya komunikasi dan koordinasi, apakah itu juga bentuknya semacam sharing. Kalau dalam organisasi yang sudah modern dan besar itu ada temu, gathering, makan bareng-bareng keluarga, itu kan bagian dari itu. Oh, yang sudah punya jabatan kelingan DPR juga pernah jadi bawahan, kan? Itu bagian dari usaha-usaha untuk itu. Nah, kembali kepada permasalahan dari birokrasi itu akan menciptakan kekuasaan. Jelas. Saya contohkan yang sederhana tadi, Pak tukang parkir tadi. Karena birokrasi akan menciptakan kekuasaan, bagaimana birokrasi itu adalah untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi, di mana visi misi itu mestinya dalam rangka untuk pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Nah, birokrasi yang ada ini, bagaimana kekuasaan yang mungkin timbul ini dibangun, ada semacam maintenance begitu ya,